Kita ketemu lagi di pelajaran yang sama, yaitu informatika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu. Silakan Sabina, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum saya mulai lagi, coba saya melihat kesiapan kalian belajar. Coba diperiksa dulu bajunya udah pada rapi semua belum? Pakaiannya sudah lengkap, bosnya dirapikan. Oke, sudah. Coba periksa di bawah meja, di atas meja, di bawah kursi ada sampah apa enggak? Tidak. Jika ada tolong dibuang ya. Coba dirapikan itu mbak tasnya. Jangan berantakan ya. Oke, sudah. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Saya absen dulu kelas 11-6. Desti ada? Hadir Bu. Diva Hadir Bu. Fatima izin. Anita Hadir Bu. Kayla Hadir Bu. Hana Hadir. Hana Selen Hadir Bu. iya Mailani Hadir Bu. Marsha Hadir Bu. Miftahul Jana. Mana Miftahul Jana? Iya. Sabina Teddy Triani Felita Felisa Fendi Vina. Mana Vina? Izin lagi. Winda Zaskia Vika izin lagi. Septia Fiona Ulfa Alin Kayla. Mana Kayla? Ada Kayla. Adam ada Benny. Oke, sudah kita. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kita mau belajar tentang Undang-Undang ITE. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, saya mau tanya dulu materi kita yang terdahulu. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat tentang internet? Ya, Zaskia. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer di dunia agar bisa saling berkomunikasi dan berbagi informasi. Sip. Semua komputer terhubung agar bisa berbagi dan berkomunikasi. Jangkauannya luas, jadi dia bisa berkomunikasi dan berbagi informasi. Itu internet. Ada yang masih ingat tentang topologi? Siapa yang bisa sebutkan apa saja topologi yang sudah kita pelajari? Macam-macam topologi. Ada topologi star, topologi grid, topologi gas, topologi tree, topologi hierarki, dan topologi Hybrid, hierarki, bus, ring, star, tree. Iya, itu kita pelajari kemarin. Nah, kita masuk ke undang-undang. Undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Apa sih undang-undang itu? Ada yang bisa jelaskan? Saya Bu. Ya. Aturan hukum yang tertulis. Aturan hukum yang tertulis. Ada yang mempunyai pendapat lain? Silakan. Ya, Nak. Undang-undang adalah beberapa hukum yang dibuat oleh pihak berwenang. Undang-undang adalah norma hukum yang dibuat oleh pihak berwenang. Iya. Ada yang tahu singkatan ITE itu siapa? Ya. Informasi dan transaksi elektronik. Informasi dan transaksi elektronik. Nah, jika digabungkan, tadi kan sudah ada undang-undang, lalu sudah ada ITE yang memerangi ITE. Nah, kalau digabungkan, ada yang bisa menjelaskan undang-undang ITE adalah apa? Ya, Diva. Undang-undang ITE adalah aturan hukum
di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi, komunikasi elektronik, dan transaksi digital. Transaksi digital. Jadi kita hari ini mau belajar tentang undang-undang elektronik. Tujuannya adalah dengan cara kita belajar nanti literasi, ya, kita belajar studi literasi, kita juga berdiskusi apa dan bagaimana itu undang-undang elektronik yang baik dan benar. Apa-apa saja yang termasuk dalam pelanggarannya, apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan, apa-apa saja yang harus dimiliki, ya, perilaku apa saja yang tidak boleh dilakukan. Jika ada pelanggaran, maka itu pelanggaran pasal berapa, ayat berapa, undang-undangnya, ya, lalu sanksi hukumnya apa. Nah, ini yang akan kita pelajari. Itu mempelajari tentang undang-undang ITE. Meliputi pasal-pasal penyalahgunaan undang-undang ITE, etika, jenis pelanggaran. Ya, itulah yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang undang-undang ITE. Nah, mohon kalian perhatikan, menyimak dengan baik, ya, karena setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya ke dalam keadaan walafiat, kita panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk materi teknologi informasi dan psikologi. Hari ini akan kita bahas tentang UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau kita lebih mengenalnya singkatannya yaitu UU ITE. Ini adalah Undang-Undang 11 tahun 2008 yang mengatur tentang informasi atau transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Ini penting saya sampaikan karena dengan penggunaan teknologi informasi jangan sampai ada kebablasan, ya, kita anggar dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, ini nanti dijelaskan secara umum dan mungkin tidak semua pasal nanti saya sebutkan karena dalam UU ITE ada 13 bab, ada sekitar 54 pasal. Nanti yang akan kita bahas tentang pasal-pasal yang sering berat seseorang dalam kaitannya penggunaan teknologi informasi. Kemudian nanti tips dan triknya, ya, gimana caranya kita menggunakan teknologi informasi secara baik, secara bijak. Secara garis besar, UU ITE terbagi menjadi dua bagian. Jadi bagian yang pertama ini mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik, atau istilahnya adalah e-commerce, elektronik commerce, ya, atau perdagangan secara elektronik. Yang kedua, pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang di dunia maya, di dunia internet. Itu ada pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, atau istilahnya adalah cybercrime. Nah, pengelompokan tindak pidana cyber di dalam Undang-Undang ITE.
Jadi tidak semuanya ya, ini nanti akan kita bahas. Pertama, dari 54 pasal, kita akan coba lihat di pasal 27. Ya, 27 ini jadi rasanya ya, tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, ya, aktivitas tidak sah. Ya. Distribusi atau penyebaran transmisi dapat diaksesnya konten ilegal yang terdiri dari, jadi pasal 27 ayat 1 itu tentang kesusilaan. Anda akan kita lihat contoh-contohnya. Kemudian pasal 27 ayat 2 itu adalah tentang perjudian. Kemudian pasal 27 ayat 3 itu tentang penggunaan atau pencemaran nama baik. Nah, ini juga yang sering adalah dari UITE. Kemudian pasal 27 ayat 4 itu tentang pemerasan atau pengancaman. Ya, ini pasal 27. Nah, sanksinya apa ketika melanggar pasal 27? Yaitu ada di pasal 45 ayat 1. Ya. Kemudian pasal 27 ayat 1 berkata, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, ya, ayat 1, 2, 3, atau 4, dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Banyak sekali ya dendanya. Ini ya, lama ya, nanti kalau melanggar ini paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Sanksi pelanggaran. Makanya hati-hati bijak dalam menggunakan internet, media sosial atau lain-lain. Itu saya punya 27, ada pasal 28 itu tentang distribusi atau penyebaran transmisi yang ditanya tadi. Pasal 28 ayat 1 tentang berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen. Kedua, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara. Sara itu adalah suku, agama, ras, antar golongan. Ya. Kemudian di pasal 29 mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ini pasal 29. Sanksinya pasal 45 ayat 2 itu sanksi pasal 28 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun sama seperti pasal 27, dendanya 1 miliar sama. Pasal 29 pidana penjara paling lama 12 tahun, itu paling tepatnya, denda paling banyak adalah 2 miliar. Jadi dari 44 pasal 13 bab dalam UU ITE, saya hanya membahas tentang 3 saja. 3 ini yang penting, yang banyak menjerat baik artis ataupun kalangan yang lain, yang akan kita bahas dari contohnya. Nah, ini kasus-kasus ya, kasus-kasus yang menyita perhatian kaitannya dengan UU ITE. Ya, jadi saya skip. Kita langsung ke etika. Jadi kenapa saya skip? Karena ini memang nanti akan kita bahas dalam studi kasus ya. Ini ya harus dicek. Kemudian ini ada beberapa tips and trik menghindari pelanggaran undang informasi dan transaksi elektronik. Tipsnya apa? Tips yang pertama, ketika emosi jauhi sosmed. Nah, kecenderungan orang itu kalau semua emosi itu stabil ya, dia nggak stabil emosinya, sehingga kalau dulu orang emosi kan kekerasan ya, tapi kalau sekarang tidak dengan kekerasan, yaitu dengan ketikan, dengan menggunakan jari ya, dengan menggunakan
jarinya dia posting di sosmed, dia memaki-maki orang di sosmed ataupun yang lain. Tips and trik yang kedua, hindari berbicara yang berkaitan dengan sara, suku, agama, ras atau golongan, itu dihindari. Jadi apalagi postingan-postingan ya, kalau kita bicara di media sosial tidak ada masalah. Mungkin kalau kita bicara di media sosial, bicara di internet, di blog ataupun yang lain, itu dihindari. Dia hindari kata-kata kasar, ya, kata-kata kasar mengumpat orang, mengata-ngatai, bisa karena pasal dari undang-undang ITE, ya. 27 ayat 3 ya, penghinaan atau penyamaran materi. Kemudian hindari pornografi bahasa main. Kemudian dunia maya sama dengan dunia nyata. Jadi meskipun di dunia maya saudara pakai akun palsukan ataupun akun fake name dan lain sebagainya, itu pasti ada ketahuan. Kemudian tips berikutnya adalah hapus semua hal yang berkaitan dengan itu. Jadi kita harus memperbarui semua hal yang berkaitan dengan itu. Saya daftarnya tentang UIT dari pasal 1 sampai 45 ya, ke pasal 54 ya. Jadi isinya, tapi yang paling penting poin-poin itu yang tips berikutnya, jangan hanya cari perhatian dengan judul-judul yang terlampau provokatif untuk mengincar traktik dan sensasi. Ikut-ikutan dengan cari sensasi dengan cara-cara yang tidak baik. Kemudian fokus terhadap masalah yang dialami atau dikeluhkan, bukan orang atau lembaga. Seringkali pada subjektif, kebencian, ya, itu bisa terpancar dari tulisan ya. Tulisan kita itu juga sama. Kemudian jangan hanya mengkritik, tapi juga memberikan solusi yang baik. Yang baik kita harus bisa memberikan solusi. Kritik boleh, tapi kalau kita hanya mengkritik, ya itu ya orang yang bisa. Tapi gimana caranya kita mengkritik dan memberikan solusinya, itu baru yang luar biasa. Dan jangan hanya jangan segan meminta maaf. Nah, ini bagus ya. Jadi kalau kita salah, ya kita harus segera untuk meminta maaf. Meskipun sudah terbukti bahwa salah. Nah, ini itu kembali ke diri kita masing-masing. Mengaku, jangan arogan menghadapi masalah. Kadang-kadang kalau kita mau minta maaf, biasanya kan disomasi dulu ya, somasi dulu, minta maaf, nanti akan dipotong. Kalau kita salah, kita jangan aja kita salah, kita harus menerima. Freedom of speech pasti disertai freedom of response. Kebebasan berbicara juga disertai dengan kebebasan bertanggung jawab. Ya. Jadi apapun respon yang Anda terima, tetap harus bisa menanggapinya secara dewasa. Pastikan postingan kritik didasarkan pada fakta dan bukti-bukti pendukung yang valid. Kalau mau kritik itu ya harus punya fakta, bukti, kemudian kita kasih solusi. Jangan hanya asal tik saja ya, nanti jadinya pencemaran nama baik. Hindarilah memuat hal-hal yang tidak jelas, misalnya mau forward pesan, kemudian langsung dimuat verifikasi terlebih dahulu. Nah ini juga penting, hal ini sekarang trennya di WA ya, WA group itu kadang banyak isi yang provokatif dan seterusnya. Nah itu jangan langsung dikirimkan ke banyak grup, ke banyak orang, nanti terlalu. Segala sesuatu itu untuk verifikasi, atau bahasanya tabayun ya. Kita verifikasi benar apa enggak, ditanyakan dulu, dicari informasinya dulu. Ada situs namanya Template Oxid, jadi itu verifikasi tentang berita-berita tidak benar. Nah, jadi apapun kita harus bijak menggunakan
teknologi informasi, ya. Jadi teknologi informasi itu juga bisa menjadi positif, juga bisa menjadi negatif. Ya. Apalagi sekarang ini adanya masa pandemi seperti ini, nah ini teknologi ini nomor satu. Perkuliahan pun juga melalui online, ya, ujian juga sama. Ya, cukup sampai di sini. Nah, itu adalah video pembelajaran tentang Undang-Undang ITE. Tadi sudah dijelaskan pasal-pasalnya lengkap dengan sanksi hukumnya, baik penjara maupun denda. Terus di sini juga tadi sudah dijelaskan etika-etika apa saja yang harus dimiliki ketika kita berinteraksi di dunia maya. Ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk menelaah video kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, sebelum itu coba sih kalian berikan contoh kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia yang mungkin sudah pernah kalian dengar. Coba siapa yang bisa kasih contoh? Kasus apa? Asusila. Kasus asusila contohnya siapa tuh? Ada Ariel Noah. Nah, itu ya kasus panas itu ya. Tapi jangan ikutan panas ya, Mas Adam. Iya. Terus ada lagi contoh? Siapa yang bisa kasih contoh? Kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Yuk, ya Desi. Asusila yang 3 tahun lalu. Oh, kasus yang lagi viral, yang lagi on, ya, lagi on sekali. Nah itu, jadikan itu semua pelajaran, karena pelajaran itu gak harus berasal dari diri kita, apa yang terjadi sama diri kita, tapi apa yang terjadi dengan orang lain di sekitar kita, ataupun kenal tidak kenal, itu bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Ya, 2 kasus asusila. Ada lagi mungkin yang bisa kasih contoh? Ya, ini, nah nih keren juga ya informasinya. Dia udah kasus apa itu? Kasus asusila juga ya. Iya, itu juga sangat panas sekali, lagi on juga, lagi in juga ya. Nah itu banyak sekali sebenarnya contoh-contoh. Ada kasus Rita Mulyani, ada kasus apa lagi? Nikita Mirzani. Nah, jadi dari hal-hal itu bisa kalian jadikan pelajaran. Oh, kalau kayak gini nggak boleh, kayak gitu nggak boleh. Nah, pada pertemuan kali ini seperti yang sudah saya berikan tadi, kita akan membentuk beberapa kelompok. Nah, ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita akan menelaah beberapa contoh kasus. Ya, coba diperhatikan. Nah ini adalah salah satu contoh kasus yang booming sekali ya. Booming sekali, ini ada kasus Rita Mulyani, pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Ini kelompok 1. Ya. Kelompok 2, kita akan telaah. Nah ini tadi yang disebutkan. Kasus asusila, video sure, Ariel Noah. Nih, apa dan bagaimana? Tapi jangan melihat videonya ya. Ini ada deskripsi kasus saja. Ya, nanti tinggal kita cari dia pelanggarannya apa, sanksinya apa, dan etika bermedia sosial yang harus dimiliki apa. Terus yang ketiga, Alexander Aan. Kasus Alexander Aan. Apa dan bagaimana? Nanti kita telaah. Dan kelima, Panji Gumilang. Ini juga termasuk kasus yang heboh sekali ya. Nanti kita akan teliti. Dan yang terakhir ini ada kasus Nikita Mirzani. Nah, masing-masing kelompok sudah saya bagi video kasusnya yang akan kita telaah. Lalu ini nanti saya akan kasih barcode. Nah, masing-masing kelompok, coba kelompok 1, silakan di-scan barcode-nya. Jadi nanti langsung nge-link ke video yang akan ditelaah. Video 1 ya. Yang kedua, kelompok 2, Aan ya. Siapa namanya? Adam. Ya.
Ya, barcode yang ketiga. Silakan. Langsung link ya, langsung link ke videonya ya, itu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Yang keempat, Panji Gumilang. Sabina, coba di scan barcode-nya. Oke, dan kasus yang ketujuh. Ya, silakan. Kelompok 5. Pastikan langsung link ya, langsung link ke video yang dimaksud. Oke. Oke, sudah. Coba sambil kalian tunggu loadingnya mungkin agak lama, ya, tergantung sinyalnya. Nah, apa yang akan kalian lakukan pada kasus tersebut? Apa yang mesti ditelaah? Yang pertama, ini ceritanya apa? Ini masalahnya apa? Ini masalahnya apa? Contoh kayak kasus anoma, oh berarti kasus asusila yang terjadi bla 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 bla. Gak usah dirinci ya, gak usah dirinci. Mungkin kalau ada keterangan waktu silakan dimasukkan. Yang kedua, pelanggaran pasal berapa? Pasal berapa, ayat berapa, undang-undang nomor berapa, tahun berapa? Keterangan tentang pelanggarannya pasal berapa. Terus yang ketiga, sanksinya. Dari masing-masing video itu kan ada sanksinya. Itu kan ada video pelanggaran semua, sudah pasti ada sanksi hukumnya. Baik itu penjaranya berapa lama, kalau ada penjara, kalau ada sanksi dendanya juga diterangkan di situ. Dan yang kelima, tuliskan etika bermedia sosial yang harusnya dimiliki agar tidak terjadi masalah seperti video itu. Apa yang harus dilakukan? Mengenai apa, mungkin jaga ucapan, menghargai perbedaan mungkin ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira tugas kita. Nah, ini akan saya bagikan LKPD-nya. Kelompok Nikita mana Nikita? Ya, silakan diambil. Kelompok Panji. Ini kelompok Prita ya? Ya. Ini kelompok Ariel. Ini kelompok Panji dan ini kelompok Alexander. Nah, apa yang harus kalian lakukan tadi adalah merumuskan 5 hal yang tadi saya sebutkan. Terus, yang kalian kerjakan adalah membuat presentasi. Presentasi yang harus kalian buat, kamu mau buat presentasinya lewat apa? Bisanya pakai apa? Mau pakai aplikasi editing video boleh. Mampunya bisanya pakai apa? Ya. Kalau mau pakai Word juga boleh, bisa. Kan hanya untuk presentasi ke depan, menerangkan sesuatu ke depan yang ada audio di. Terus yang kedua yang harus kalian kerjakan adalah lembar yang tadi barusan saya kasih, namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, coba diperhatikan pada lembar kerja itu. Ya, coba diperhatikan LKPD-nya. Pada LKPD-nya, coba diperhatikan. Ya. Lembar pertama, adalah judul. Nah, jangan lupa nanti kalau sudah selesai tulis nama kelompok ya. Yang kedua, coba diperhatikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya melalui studi literasi yang akan kita lakukan ini, kalian bisa memahami kasus-kasus hukum, pelanggaran undang-undang ITE. Ya, memahami konsep undang-undang ITE, memahami jenis pelanggarannya, memahami sanksi hukumnya, dan yang terakhir yaitu memahami etika bermedia sosial yang harus kalian miliki agar tidak terjadi permasalahan seperti yang ada di video yang akan kalian telah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Cukup jelas? Jelas. Ya, cara kerjanya coba diperhatikan.
Pertama simak dulu video yang tadi sudah di scan barcode-nya. Itu sudah nge-link semua belum? Ya, sudah ya, sudah pasti ya. Sudah bisa jalan videonya? Ya, silakan di-pause dulu sebentar. Saya terangkan. Yang kedua, temukan permasalahannya apa? Itu tadi urutannya. Lalu diskusikan masalahnya. Pelanggaran apa? Sanksi hukumnya, lalu etika bermedia sosialnya. Ya, nah ini di dalam LKPD itu sudah lengkap dengan barcode. Kamu kalau, nah iya di dalam satu kelompok itu harus nyekan barcode juga ya. Ya, jadi walaupun kerja bareng-bareng, tapi link videonya kalian sudah punya. Jadi bisa mungkin nanti ada kekurangan dalam presentasi bisa kalian perbaiki lagi. Jadi linknya sudah, videonya sudah kalian miliki. Ya, ini ada barcode-nya. Kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, dan kasus 5. Lalu silakan diskusi. Setelah diskusi, kamu jawab pertanyaan yang ada di dalam kolom-kolom ini. Ada 4 pertanyaan. Ya, silakan dibaca. Dari mulai kasus apa, pelanggarannya apa, pasal berapa, etikanya, dan kesimpulannya ditulis di lembar terakhir. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Selamat belajar. Silakan dikerjakan. Ya, diskusi. Diskusi. Bareng-bareng kerjanya. Dibagi kelompoknya ada yang mengerjakan lomba presentasi, ada yang mengerjakan LKPD. Coba kelompok 1 mau ngerjain presentasinya pakai apa? Kita mau secara tertulis. Pakai tulis tangan, pakai lembar kerja, manual ya? Oke, kenapa? Karena nggak bawa laptop. Nggak bawa laptop, tapi ingat informasi yang dituangkan pada lembar kerjamu harus lengkap dan Jelas. ya dikerjakan. Ya, kamu mengerjakan LKPD, kamu lembar kerja tulisnya. Terus kamu simak juga videonya, jangan cuma ini ya. Yuk, yang kelompok 2 ini mau pakai apa? PowerPoint, bisa pakai PowerPoint? Bisa. Oke. Jadi ada yang ngerjain presentasi pakai PowerPoint, ada yang ngerjain pakai ini. Ya, kelompok 3 pakai apa nih? Canva. Saya lagi. Pinter-pinter ya pakai Canva. Sudah biasa pakai Canva. Sudah pernah buat lembar kerja presentasi pakai Canva. Ya. Dan bisa masukin ini ya, soundnya ya. Ya, oke. Dengan apa pilihnya? Kamu kerjakan? Ya, presentasi. Bisa, boleh langsung ke videonya. Yuk, ini kelompok apa nih? Di kita. Kamu pakai program apa? Pakai PowerPoint. Oke, bisa pakai PowerPoint ya. Oke, coba dikerjakan. KKPD-nya ditulis ya, Dok. Yuk. Kamu pakai apa? Pakai aplikasi apa? CapCut. Biasa pakai CapCut. Bisa masukin soundnya juga ya, jadi jangan cuma lembar-lembar presentasi yang masalah ya. Misalkan juga ada kreativitas lain ya. Ya, oke, ini mau ngerjainnya pakai apa nih? Oh, pakai HP. Kenapa? Nggak punya laptop juga. Walaupun nggak punya laptop, tapi bisa pakai HP, bisa diakses pakai HP ya. Sudah ada semua tuh aplikasinya di dalam HP-nya. Sudah terpasang. Sudah. Ya, dikerjakan. Ada yang kerjakan HP-nya. Ini udah tulis pasal 28 ayat 2. Pasal 28 itu apa? Ayat 2 itu apa? Kasus dugaan penistaan agama. Ada tahun 2022.
Keterangan yang ditulis di LKPD harus jelas. Itu kolomnya kan gede tuh, besar tuh. Kapasitas tulisnya juga banyak harusnya. Ya. Nanti kita presentasi satu persatu ke depan. Ya, bacakan apa yang sudah kalian telah. Ya. Kalau memang informasi yang ada di dalam video itu masih kurang, silakan HP yang lain bisa searching, browsing pakai serba ini banyak tuh. Kamu bisa cari pakai Google, bisa pakai silakan dicari. Jangan terpaku sama video itu aja. Ya, mungkin saja ada hal lain yang bisa disampaikan. Saya beri waktu 25 menit ya. Ya, Bu. Cukup. Cukup. Cukup 25 menit. Cukup. Oke, semangat. Udah pada makan siang semua kan tadi? Semangat ya. Yuk. Kasus apa ini? Rita. Kasus Rita itu pelanggaran. Ya. Kasus Rita Mulyani. Permasalahan yang terjadi adalah tentang pencemaran nama baik terhadap rumah sakit Omni Internasional. Menceritakan sedikit saja ya, nggak perlu runutan poin-poinnya aja. Terus apa ini? Terjadi pada detail kejadian tanggal 15 Agustus 2008 desa menulis kepada teman. Oh, jadi dia seperti curhat. Terus di screenshot obrolan itu pada disebarkan dan ini. Terus apa lagi itu? Coba. Terima kasihnya. Ini dijelaskan undang-undang nomor berapa, tahun berapa, pasal berapa. Maka punya sanksi nggak? Iya dong, kreasi. Ini. Oh iya. Ya, mana ini? Oh ini. Ini. Apa? Ini. Oh, pada bilang ya penistaan agama. Ayo, jalan lagi.
Gimana LKPD-nya tadi dikerjakan? Nah, itu terus buat presentasi nanti ya, Be? Kasus ini kita ya, bilang tadi ya. Mana LKPD-nya? Yuk. Buat aja video. Oke. Dibaca dulu semua. Ini isinya kesimpulan dari poin-poinnya. Intinya simpulannya tentang pencemaran. Terus caranya juga. Yuk LKPD-nya diisi, presentasinya dikerjakan, tidak ada yang nganggur. Tidak ada yang nganggur. Terus jangan lupa perimbatannya tadi semua anggota kelompok harus bisa mengakses. Jadi nanti kalau memang ada kekurangan di dalam program kerjanya itu bisa di. Yuk. Jangan lupa LKPD. Etika bermedia sosial yang harus dijabarkan itu banyak loh. Ya. Sikap-sikap yang harus dituliskan di situ bukan cuma satu. Ya. Itu banyak sekali sikap yang harus kita hindari dalam menghindari permasalahan di media sosial. Banyak sekali. Ayo Mbak, jangan ngantuk. Sutri Selen sudah selesai. Belum. Ayo semangat. Semangat. Kenapa jadi diam semangat? Ini diamnya ngerti apa enggak nih? Ngerti kan? Kira-kira sikap yang harus kita jauhi ketika kita bermedia sosial tadi sudah dijelaskan apa saja coba? Tidak berkata-kata kasar. Ya. Gak boleh ngomong jorok itu nggak boleh ya. Kasar ya dengan perumpamaan apapun itu nggak boleh ya. Terus apa lagi? Menghargai perbedaan apapun itu perbedaannya. Perbedaan pendapat, perbedaan apa? Keinginan, terus suku, ya. Terus apa lagi? Agama, apa lagi? Ras dan antar golongan nggak boleh cari-cari ya, menjelek-jelekkan suku lain, agama lain itu tidak boleh. Itu sudah ada undang-undangnya. Banyak sekali orang-orang yang sudah masuk penjara karena pelanggaran tersebut. Indonesia itu terdiri dari banyak sekali suku bangsa. Kalau sudah sukunya banyak, berarti perbedaannya juga banyak. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang jika kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, itu akan menimbulkan masalah. Menganggap golongan, suku, agama, pribadi adalah lebih baik daripada yang lain itu juga tidak boleh. Ya, oke. Siapa yang sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Coba periksa lagi LKPD-nya.
LKPD-nya itu ada 4 kolom yang harus dikerjakan. Pelanggaran pasal berapa, tahun berapa, ayat berapa, itu semua dijelasin. Jangan cuma tulis pasal sekian, ayat sekian doang, itu nggak benar. Sekalian lihat simpulannya. Apa ini? Nanti ke depan baca ini ya, baca mulai kecil karena kamu masing-masing pakai tulis anak ya. Oke, kasih yang menulis. Oke, mulai dari awal dia berubah ke rumusan teori silakan. Oke. Oke, pelanggaran yang terjadi adalah hukuman 12 tahun. Pasal 27 ayat 3. Oke. Disimak baik-baik ya tadi ya keterangan tentang hukum pelanggaran undang-undang ITE. Yuk. Ada semua ini. Kamu hasilnya apa? Kamu hasilnya mana? Karina hasilnya mana? Nanti mana yang paling bagus? Itu bisa saja. Presentasi. Dibuat semua. HP punya kan bahan-bahannya punya semua. Masing-masing punya HP, masing-masing punya aplikasinya. Kalau dia dulu sudah sama-sama buat. Jadi dari mana yang paling bagus? Bulan ya. Itu present. Pasal 28 ayat 2. Pidana penjara maksimal 6 tahun dan pidana maksimal 1 miliar. Kalau background kita sudah paham, berarti misalnya harus ke 8. Oh, berubah. Oh ya, untuk video presentasi juga saya akan menilai kreativitas kalian. Ya, makin kreativitas ya, artinya nilainya akan ditambah. Nah, berarti ya, kan itu ada 5 PS.
Sudah? Belum ada itu ya keputusan. Jadi kalau nggak boleh kayak gitu. Ya, kasus yang di Gorontalo itu apa sih? Video asusila antara Seram ya? Ada yang seperti itu? Ya. Ada yang punya hubungan dengan Pak Gurunya atau Bu Gurunya? Murni ya, murni belajar ya? Pokoknya jadikan itu pelajaran. Kalau sudah pacaran, sudah mengenal lawan jenis, juga nggak boleh terlalu jauh. Ya, terlalu jauh maksudnya menjalani hubungan itu harus ada rambu-rambu yang menjaga kamu, menjaga diri pribadi kita agar tidak terlalu jauh. Kasus Gorontalo. Sudah ada soalnya udah 2 minggu. Sebenarnya kalau kalian tidak punya laptop, kalian bisa juga seperti kelompok banding pergunakan handphone. Ya, karena apapun yang ada di mana di laptop itu bisa kita akses di handphone. Ada yang online, ada yang offline. Bisa mengetik pakai Word, bisa. Silakan. Ada lembar kerja Microsoft Office di handphone yang bisa diakses, ada. Nah, itu. Cuman memang kalau kita mau pakai Word itu memang dia kurang lengkap dibanding dengan yang seperti punya temanmu, ada yang pakai PowerPoint, ada yang pakai Canva, ada yang pakai Master, ada yang pakai apa gitu tadi, CapCut, ada yang pakai IM, ada yang bisa melakukan IM. Benny udah bisa pakai IM. Ada nggak pelajaran lain yang mengingat kalian membuat presentasi pakai aplikasi ini? Ada. Pelajaran apa? Ekonomi. Juga seperti itu. Agama juga sudah buat presentasi. Sudah. Ya. Terus belajar. Pertajam lagi ilmunya. Jangan udah tahu apa tuh PowerPoint, udah PowerPoint aja. Jangan tambah. Besok kita belajar tentang apa? Canva. Nah, Canva tuh dari awal buat apa dulu? Yang sederhana aja deh. Nah, editing apa, gambar-gambar bergerak, ya, masukkan bunyi. Ada suara baca itu ya, pakai AI itu. Nah, dicoba. Sebenarnya kalian anak muda itu enak sih, belum terlalu banyak waktu yang dipakai untuk apa ya? Masih banyak kesempatan belajar. Ya, asal mau. Tapi susahnya kalau nggak mau. Ya, Selen sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai,
Silahkan kalian kirimkan hasil presentasinya ke grup. Kita punya grup kelas ya. Silakan, jadi dikirimkan lewat grup, boleh. Yang mungkin ada kendala dengan sinyal, boleh pakai flash disk. Ya, silakan. Jadi ada berbagai macam solusi ya. Kalau di dunia IT nggak kepentok, ada yang nggak bisa, terus nggak bisa. Silakan. Oke, yang mau pakai flash disk juga boleh, yang dikirim langsung juga boleh. Ya. Ya, silakan dikirimkan. Yang dari flash disk oper ke kelompok ini bisa? Oh enggak? Oke, Niki disebut kelompok Niki, kelompok Ariel, kelompok Panji, kelompok apa lagi? Alex, ya. Silakan periksa lagi ya KPD-nya. LKPD-nya diperiksa lagi, dilengkapi lagi. Masih saya tunggu dari kelompok yang belum menyetorkan. Yang ada kendala dengan sinyal, silakan memakai flash disk. Kalau sudah LKPD bisa dikumpul.
Sudah dikumpulkan? Kalau yang sudah, LKPD juga ibu nilai ya. Iya. Jadi keterangannya harus benar. Penerapan pasal, sanksi itu harus benar. Jadi mohon diteliti dan diteliti lagi videonya. Yuk, kelompok 1 LKPD-nya silakan dikumpulkan. Oke. Sambil menunggu video yang belum masuk. Coba ini kelompok perintah. Ini ada yang kurang jelas, silakan diperbaiki. Coba. Ini tulisannya nggak terbaca. Ayo. Ayo semua. Ini tulisannya beda-beda ya. Kenapa? Mana ini kelompok A dan A? Kenapa beda-beda? Oh, gantian. Jadi kalau 5 orang berarti 5 macam tulisan gitu ya. Ini membuktikan kerja kelompok yang benar. Empati itu apa? Perasaan saling mengerti. Empati ya, saling mengasihi ya. Ada rasa belas kasih kepada orang lain ya. Empati. Untuk kelompok Panji, mohon jika membuat lembar kerja agak lebih rapi sedikit ya nak ya. Ya Bu. Jangan banyak-banyak coretannya ya. Ya Bu. Tapi nggak juga harus buat pakai pensil, harus tetap pakai pulpen ya. Nah ini juga banyak sekali tipeknya. Ada separuh dicoret semua. Coba lebih berhati-hati lagi sebelum menulis. Dirumuskan dulu apa, baru dituliskan. Oke. Coba saya cek dulu sudah kirim semua atau belum? Oke. Sudah masuk semua? LKPD sudah dikumpul semua ya? Sudah dikumpul semua? Sudah. Sudah? Habisnya kayaknya nggak ada semangat. Coba. Semangat. Ayo kita ice break dulu yuk. Ayo kita ice break. Tadi sudah pada makan siang belum sih? Belum. Pantesan ada yang ngantuk ya. Oke, yuk kita peregangan otot dulu. Kita stretching dulu. Sebelum kita presentasi ya. Ya, biar tambah semangat. Oke, coba sekarang kaitkan 2 telapak tangan di depan dada. Ya, sudah? Coba lurus dengan bahu.
Iya, seperti itu coba diikuti semuanya. Kalau kurang leluasa coba bergeser Reza. Iya. Oke, sudah dikaitkan telapak tangannya. Putar ke depan. Ayo Adam, diputar ke depan. Ya, coba dorong pelan-pelan. Pelan-pelan, lurus. Ayo, lurus, jangan bengkok, jangan males. Ototnya masih kuat loh. Yuk, 1, 2, 3. Tarik ke atas, kita relaksasi. Kita stretching dulu. Ini kayaknya kelihatan apa enggaknya? Yuk, lurus ke atas di bawah telinga. Iya, di bawah telinga. Kepalanya agak maju sedikit. Nah, kerasa nggak di bawahnya? Kerasa baunya? Luruskan badannya. Oke, yuk bawa turun ke bawah, lalu dilipat ke dalam telapaknya. Ya, turun ke bawah. Hempaskan nafasnya. Kembali ke atas pelan-pelan. Lagi. 1, 2, 3, hempaskan sama-sama. Masih semangat? Lagi masih semangat? Gitu aja yang semangat ya. Ya, kasus kalau mapolnya pelajarannya di siang hari agak lelah. Oke, yuk kita mulai presentasi dari kelompok apa dulu nih? Ariel. Oke, kelompok Ariel. Nanti setelah video presentasi kalian jelaskan ya poin-poinnya saja. Ini pelanggarannya apa? Lalu apa? Sanksinya apa? Etikanya apa? Paham ya? Oke, thank you very much. Ini adalah hasil kerja dari kelompok Ariel. Sebutkan kelompok Ariel biar gampang. Yo, ini udah KPD-nya sudah ya. Ya, coba jabarkan sedikit tentang kasus Ariel Noah untuk kelompok. Ya, silakan. Berdiri kelompok Ariel Noah itu pelanggaran apa? Oh, ada di KPD. Oh ya, boleh. Yuk. Ya. Kita
Setelah menyimak video pembelajaran tadi, kami memutuskan kasus yang terjadi pada video tersebut adalah kasus penyebaran video shoot Arema, kasus penyebaran video shoot yang melibatkan Arema, Tulang Raya dan Sutari beberapa tahun lalu menjadi salah satu kasus yang paling menyerupai di Indonesia. Kasus ini menyita perhatian publik karena melibatkan figur publik dan menimbulkan berbagai pertanyaan tentang etika, hukum, dan dampak sosial dari penyebaran konten pornografi. Pelanggaran hukum ITE yang terjadi pada kasus tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang produksi, pembuatan, penerbitan, keseluruhan dan penayangan pornografi, baik pemutaran video, pembuatan video tersebut maupun penyebarannya secara luas jelas melanggar norma ini. Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 mengatur penyebaran konten yang mengatur kesusilaan. Video shoot jelas melanggar norma kesusilaan dan etika masyarakat. Pelanggaran hak privasi. Video tersebut merupakan rekaman pribadi yang seharusnya tidak disebarluaskan tanpa izin. Sanksi hukum UU ITE yang menimpa Arema yaitu sebagai tindakan terbukti memproduksi dan menyebarkan video tersebut, hukuman yang dijatuhkan kepada Arema adalah pidana penjara selama 3 tahun, 6 bulan dan denda sebesar 250 juta. Sementara untuk Tulang Raya dan Sutari juga terlibat dalam video tersebut, tidak dihukum seberat adil. Keduanya lebih banyak berperan sebagai korban daripada pelaku dalam penyebaran video. Meskipun demikian, keduanya tetap harus menghadapi konsekuensi hukum dan sosial akibat status ini. Dari video yang kita telah, etika bermedia sosial yang harus dimiliki adalah 1. Menjaga privasi korban, 2. Menghargai proses hukum, 3. Mengedukasi diri dan orang sekitar, 4. Menunjukkan empati, 5. Memanfaatkan media sosial dengan bijak. Ya. Nah, sekarang kita lanjut presentasi dari kelompok Rita ya. Oke, secara tertulis bisa dibaca poin-poinnya saja nggak apa-apa. Lalu lanjut ke kasus Nikita. Next ya. Oke, ya. Kasus Prita, silakan. Baik, saya akan menunjukkan beberapa poin-poin penting yang ada di hasil kerja kami. Kami mengangkat kasus Prita Mulyasari untuk tugas kali ini. Poin pertama yaitu tentang permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi adalah tentang pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional. Pada 15 Agustus 2008, Prita menulis dan mengirimkan email pribadi kepada teman terdekat terkait keluhan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional. Email ini kemudian beredar luas di dunia maya. Kemudian Rumah Sakit Omni keberatan dengan email Prita yang telah beredar luas di dunia maya. Akhirnya rumah sakit ini mempolisikan Prita. Selanjutnya untuk poin kedua tentang pelanggaran yang dilakukan pelaku. Pelanggaran yang disebutkan kepadanya adalah pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Rumah sakit merasa dirugikan oleh isi email tersebut sehingga melaporkan Prita atas tuduhan pencemaran nama baik. Ya, etikanya. Selanjutnya ada sanksi hukum. Oh ya, sanksi hukum dulu. Sanksi hukumnya yaitu ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 750 juta rupiah. Wow, 750 juta. Uang ya? Ya. Kemudian poin keempat tentang etika yang harus dimiliki dalam bermedia sosial. Yang pertama, jaga sopan santun dalam berkomunikasi. Yang kedua, jangan ujarkan kebencian atau sara. Iya. Yang ketiga, bijak menggunakan media sosial. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapat setelah menelaah kasus ini adalah kita harus berhati-hati dalam menyampaikan suatu informasi ke orang lain dan lebih baik menghindari sosial media ketika emosi sedang tidak stabil. Iya. Terima kasih. Jadi kalau lagi marah-marah jauhin ya HP-nya. Gak usah buka-buka sosmed. Gak usah buka-buka, gak usah upload status dulu ya. Tenangkan dulu pikirannya, ya, baru pakai lagi internet. Kalau masih emosi jangan sentuh sosmed dulu. Oke, lanjut.
Kelompok ke, oh iya, di kita ya. Coba ke kelompok Alexanderaan dulu ya. Ya, dulu. Ya. Menyelesaikan dengan program aplikasi apa tadi? Pakai Canva. Ya, ada yang bisa disampaikan dari kelompok Alexander Aan? Silakan. Kasus Alexander ini dipenjarakan pada tahun 2012 karena mengunggah komentar dan gambar di halaman Facebook yang dinilai menghina Islam. Oh, penistaan agama berarti ya? Ya, terus lanjut. Pelanggaran UU ITE dijerat dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama dan pasal 27 ayat 3 UU nomor 8 tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, terus lanjut. Sanksi hukum UU ITE. Ya, Alexander Aan dijatuhi hukuman penjara 2,5 tahun dan denda 100 juta 100 juta. Ya, lanjut. oleh pengadilan Muaro Cianjur pada 14 Juni 2012. Dia dinyatakan bersalah karena menyebarkan kebencian agama. Terus ada lagi? Sudah, cukup. Oke, lanjut ke kelompok siapa nih? Yang mana lagi? Nikita. Nikita, ya kita saksikan. Perdana kasus undang-undang ini kita biasanya. Neon glow, late night pen shows we know. Fantasy world where we fly, and the matrix touch the sky. Thank you. Ayo teman-teman. Ya. Ada yang bisa dijelaskan dari kasus Nikita? Silakan. Oh, ada di LKPD. Ya, silakan. Ya, Kasus Sandra Jessica Medani dan Jessica Mahindra bukan dari tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan di Google. Peristiwa ini terjadi setelah Jessica mengunggah video di media sosial pada tahun 2022 yang dianggap kemudian ditolak. Hal ini berujung pada penahanan Jessica di Tangerang pada Oktober 2022. Setelah ditahan, Jessica menghadapi pasal terkait UU ITE, tapi kemudian dibebaskan setelah Jessica beberapa kali absen dari persidangan. ya poinnya saja. Pelanggaran apa? Pelanggaran yang dilakukan yaitu pasal 27 ayat 3 yang merupakan pasal yang disangkut tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Ya, terus sanksi hukumnya pelanggaran Yang diterima di kita yaitu ancaman penjara maksimal 12 tahun. 12 tahun. Etika yang harus dilakukan yaitu jaga sopan santun dalam komunikasi, jangan sebarkan ujaran kebencian atau sara, tidak menggunakan media sosial. Iya. Coba satu-satu tadi apa etikanya yang harus dimiliki? Jaga sopan santun. Sopan santun apa sih? Sopan santun itu bukan pakaian aja ya, sopan itu kan. Tapi ada yang lebih harus dijaga yaitu bicara dan sopan santun. Iya. Terus
sebenarnya tidak Jangan memprovokasi orang lain untuk membenci hal yang tidak kita sukai. Jika kita tidak suka sudah cukup disimpan untuk kita saja. Jangan memprovokasi orang lain untuk ikut-ikutan. Ingat, pikiran orang bisa berbeda-beda. Ya, lanjut apa lagi? bijak menggunakan media sosial. Bijak menggunakan media sosial. Kadang-kadang ibu suka lihat nih. Suka lihat kalian itu buat konten ya. Tapi sebenarnya itu unfaedah. Coba sih buat sesuatu yang kalian upload, yang kalian post, itu emang ada manfaat baik untuk orang lain. Contoh apa? Memasak, ya, apalagi olahraga, apalagi cara hidup sehat, ya, cara buang sampah yang benar, kelas yang rapi seperti apa. Terus ada lagi nih yang saya sangat tertarik kalau lihat konten kegiatan apa kita sehari atau mau olahraga, kegiatan saya suka. Kenapa? Karena dari situ bisa membangun apa sih namanya itu niat kita untuk berperilaku yang sama dengan yang membuat konten itu. Jadi kalau ada orang mau olahraga, ya kita juga ikutan olahraga. Ada konten memasak, kita pasti juga pengen memasak. Ya, kalau masak ini enak nih. Pasti apa yang kita lihat itu akan ada terekam di dalam pikiran dan ada keinginan untuk melakukannya. Nah, jadi kalau kalian itu membuat konten-konten yang tidak mempunyai manfaat yang baik, berarti kalian mengajak orang lain untuk berbuat yang tidak baik juga. Balik lagi ke kasus-kasus yang kita telah ini. Akhirnya apa? Ada sanksi sosial, ada sanksi hukum. Karena yang namanya kalau sudah dihukum pasti ada sanksi sosial juga. Tidak selesai di penjara saja, tidak selesai dengan denda saja, karena pasti ada kelanjutannya. Pasti ada rasa ilfil dari masyarakat kalau kita sudah pernah tersangkut dengan masalah hukum. Itu pelajaran buat kita semua agar kita lebih berhati-hati, agar kita lebih bisa mempelajari undang-undang ITE, tahu hukumnya. Jadi ngerem, kalau kayak gini nggak boleh, kayak gitu nggak boleh. Kalau kayak gini bisa kena hukuman sekian lama penjaranya, lalu apalagi sanksinya, dan yang itu juga nggak boleh. Ngerem. Tadi seperti yang di video pertama, bagaimana cara kita mengupdate terus pengetahuan kita tentang pengetahuan undang-undang ITE. Karena itu semua berkembang. Zaman orang tua saya dulu belum ada tuh undang-undang pencemaran nama baik. Belum. Tidak di zaman orang tua saya juga dulu belum ada tuh hukum yang terang tentang perbuatan asusila. Tapi dengan berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, terus ada hukum lagi ya, yang diterbitkan untuk membatasi perilaku manusia agar bisa lebih baik, agar bisa lebih menghormati perbedaan gitu ya. Dari pembelajaran hari ini, bagaimana tanggapanmu dengan presentasi teman lain yang ada di kelompok lain? Ya, Zaskia. Apa tanggapannya Zaskia? Dari yang saya lihat dari presentasi kelompok teman-teman, menurut saya presentasinya sudah cukup menjelaskan tentang undang-undang ilmu informasi teknologi dan transaksi elektronik ya. Tapi untuk bagian Alexander Aan tadi kurang di bagian etikanya. Jadi tolong ditambahkan. Oh gitu, ada yang kurang dari kelompok Alexander Aan. Coba nanti bagian etikanya ya, ada yang kurang ya. Nah, di bagian etikanya tolong ditambahkan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, silakan ditambahkan. Jangan buat status ya. Aku lu di komen kayak gitu. Terus buat status. Oh ya, kalau kita buat status nggak boleh menyinggung-nyinggung
apalagi kalau menyebutkan identitas orang atau instansi dengan jelas. Saya benci sekali dengan Andi, anaknya Pak Santoso, rumahnya di sini. Nggak boleh ya. Atau menjelek-jelekan sebuah instansi, tidak boleh. Seperti ya kasus Prita Mulyasari tadi, rumah sakit Omni. Gitu. Akibat itu sebenarnya dia tidak sengaja ya. Tidak sengaja, hanya curhat. Tapi curhat itu bisa jadi masalah kalau curhatnya nggak tepat. Kadang-kadang kita harus pintar-pintar memilah-milih mana punya teman dan sahabat. Ya, seperti itu. Ya, juga ada pertanyaan lagi. Dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana tanggapannya? Ngerti nggak sih dengan yang Ibu maksud? Mudeng nggak sih dengan yang kita pelajari? Nambah nggak sih ilmunya? Nambah. Ya, ada yang mau menanggapi tentang pembelajaran hari ini? Ya, gimana Anita? Ya, silakan. Dari apa yang saya amati tentang kasus saya hari ini, Iya. akan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Berhati-hati, lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial terus. Karena bisa menjadi bumerang bagi diri saya sendiri. Oh, iya. Apabila penggunaannya tidak benar. Kalau jadi bumerang untuk diri kita sendiri kalau kita tidak menggunakannya dengan benar. Ingat, menggunakan media sosial sekarang harus sudah punya aturan, sudah paham ilmunya, kita sudah pelajari ini, jadi harusnya bertambah ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, Desti. Jadi setelah saya mempelajari tentang undang-undang ITE, Ya. saya menyadari betapa pentingnya memahami hukum di dalam dunia maya atau di dunia digital, sehingga akan membuat saya berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi karena dapat disalahgunakan via tidak bertanggung jawab. Nah, itu dia. Kalau mau berinteraksi di dunia maya atau di dunia elektronik, di media sosial, jangan memberikan informasi asli pribadi kita. Tanggal lahir, nomor handphone, apalagi email. Ada bahasa privasi. Bahasa privasi berarti tidak perlu diberitahukan pada orang lain. Kalian juga saya suka sekali menemukan masalah begini. Bu, punya saya Facebooknya dihack orang. Kenapa? Setelah diteliti ternyata nomor HP dia lampirkan dan itu aktif dan itu dijadikan sandi, Bu. Atau tanggal lahir itu dipampang dengan umum, diberitahukan secara umum, lalu dijadikan sandi, itu juga tidak boleh. Jadi makin banyak hal pribadi yang bisa kita beritahukan pada orang lain, maka makin banyak juga kesempatan orang lain untuk menyalahgunakan. Seperti itu, ya. Oke. Seperti itu. Ada yang mau bertanya tentang undang-undang ITE lagi? Ya. Sudah cukup jelas pembelajaran hari ini? Beneran jelas ya? Iya, terima kasih semuanya. Silakan dikumpul LKPD-nya yang belum dikumpulkan. Nah, saya akan menyampaikan materi untuk minggu depan. Kita mau belajar tentang konten digital. Nanti ada hubungannya dengan UTE ya. Jadi besok kita mau belajar tentang konten digital. Kita buat konten digital yang bermanfaat untuk orang lain. Bisa? Bisa. Oke, tidak ada pertanyaan. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Tambah pintar, ya kan? Tambah wawasannya. Amin. Ya. Pokoknya tambah segala, tambah pintar pokoknya anak-anak. Terima kasih semuanya.